bisa diibaratkan bahwa dia adalah otot yang menyambungkan tulang dengan tulang. Tanpa ada penyambung, maka masing-masing ini tidak akan terkoneksi. Begitu juga dengan komunikasi. Nama saya Emi Kuswandari, saya seorang praktisi PR dan saat ini saya bergabung di Corporate Affairs and Communication EPP Group. Ini sudah tahun ke-18. Selain kegiatan profesional, saya juga banyak kegiatan sosial, di antaranya mendampingi anak-anak dengan HIV di Jakarta, kemudian juga berbagai komunitas olahraga, dan sesuai dengan profesi saya tergabung dalam organisasi PR paling tua di Indonesia, yaitu Perhumas. Satu lagi yang baru, saya bersama dengan expert dan para entusias untuk kesehatan mental bergabung dalam Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Kalau diibaratkan dalam perusahaan, bisnis itu adalah tulang punggungnya gitu ya. Nah, komunikasi ini bisa diibaratkan bahwa dia adalah otot yang menyambungkan tulang dengan tulang. Tanpa ada penyambung, maka masing-masing ini tidak akan terkoneksi. Begitu juga dengan komunikasi. Satu bagian dengan bagian lain, bila tidak terkoneksi, maka mereka tidak akan pernah berkomunikasi. Tetapi bila terkomunikasi dengan baik secara internal ataupun eksternal, maka organisasi itu akan berjalan dengan bagus tentu saja. Dan ini yang diinginkan oleh perusahaan, bisa mencapai brandnya dengan bagus, dipercaya, kemudian juga trusted oleh masyarakat. Trust, faktor trust. Saya tidak bisa berbagi data, saya tidak bisa berbagi informasi apabila saya tidak trust antara satu dengan yang lain. Itu pentingnya untuk membangun trust, baik itu di internal terutama dan juga di eksternal. Dalam komunikasi satu organisasi, mungkin persentase perbandingannya adalah kita harus bisa membereskan nih komunikasi internal yang persentasenya lebih besar, mungkin bisa sekitar 80%. Komunikasi ke internal itu barangkali hanya 20% gitu ya. Nah, kendalanya seringkali adalah di dalam internal sendiri kita kekurangan kesempatan untuk berkoordinasi. Kemudian juga kurang membangun komunikasi satu dengan yang lain. Kemudian juga kita kadang-kadang tidak mau tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman di divisi atau departemen lain. Nah, ini harus kita bereskan terlebih dahulu. Semampu kita harus bisa memetakan bagaimana stakeholder internal. Kemudian juga kita bisa memetakan stakeholder eksternal kita. Apa sih yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, dengan kayak gitu biasanya kendala-kendala ini bisa tereliminasi. Satu hal bahwa komunikasi harus dilakukan dengan jujur, dan bagi praktisi PR ini hampir sama dengan wartawan gitu ya, menempatkan fakta itu sakral, fakta itu suci, dan bagaimana kita bisa mengemasnya, baik komunikasi di internal, lebih-lebih komunikasi ke eksternal. Nah, dengan kayak gini brand biasanya akan terbangun dengan lebih baik. Riset. Pertama adalah riset. Apapun keputusan yang akan kita ambil, basicnya harus research. Tanpa research, kita tidak akan mempunyai data apapun, baik itu internal ataupun lebih-lebih eksternal gitu ya. Dengan riset, kita tahu pemetaan stakeholder, kebutuhan organisasi, apa yang akan kita capai gitu ya. Nah, semuanya ini berdasarkan riset, maka baru kita melangkah ke berikutnya, yaitu membuat strategi komunikasi. Strategi komunikasi bisa kita buat bila kita tahu persis apa yang diinginkan oleh organisasi itu ke depannya. Dan ini tidak lepas dari visi misi perusahaan itu sendiri. Kita nggak bisa membuat strategi komunikasi kemudian melepaskan diri dari visi dan misi perusahaan atau institusi tempat kita berkarya. Ini penting banget.
kita juga harus tahu inputnya apa, outputnya apa, outcome-nya apa, outtakes-nya apa. Kemudian dalam jangka panjang, impact-nya seperti apa yang kita inginkan. Dengan research, kita punya data awal, kita punya target, dan yang paling utama lainnya adalah kita bisa melakukan evaluasi, kemudian tahu nih kelemahannya ada di mana, perbaikan yang harus dilakukan seperti apa, dan juga improvement lain yang bisa kita kembangkan untuk berikutnya. Komunikasi itu harus personal dan relate. Saat ini bangun tidur, kita sudah pegang handphone, sudah terpapar dengan informasi dari sosial media gitu ya. Kita mau belanja ke supermarket, sudah dijajarkan dengan berbagai brand. Ada tsunami informasi yang diterima oleh mata dan otak kita. Kenapa harus personal dan relate? Karena orang butuh informasi yang benar-benar dia inginkan, benar-benar yang dia cari, baru informasi itu kemudian akan diterima dengan baik. Satu hal, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan baik. Satu tadi harus personal, kemudian harus relate, datanya juga harus jujur gitu ya. Kalau dalam sosial media itu harus dikemas dengan cara yang ringan, yang light gitu ya, karena orang seringkali tidak butuh informasi berat terutama di sosial media. Tapi dengan banyaknya orang yang mengakses sosial media, apakah literasi kita sudah cukup bagus? Nah, ini juga jadi pertanyaan, karena orang di sosial media itu kan tidak membaca dengan serius kayak membaca buku ataupun e-book gitu ya, tetapi membaca status orang gitu ya. Jadi ini belum jadi patokan bahwa literasinya sudah cukup baik diterima oleh masyarakat. Sebagai praktisi PR, penting banget buat kita semua membawa optimisme di masyarakat. Ini tugas mulia, sama juga teman-teman wartawan itu mewartakan optimisme dalam kondisi apapun gitu ya, dalam kondisi perang, dalam kondisi pandemi yang sudah kita lalui. Kita melihat bagaimana teman-teman wartawan itu berupaya untuk mewartakan, membawa optimisme bahwa pandemi bisa kita lalui. Begitu juga dengan praktisi PR, dan ini yang kemudian akan membuat energi positif di masyarakat nantinya ketika kita sebagai praktisi humas juga menyebarkan energi kebaikan ini.